Oke Pak Elvianus, Pak Jeffrey, selamat sore. Selamat sore Pak. Baik ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita yaitu coaching, pertama saya perkenalkan, saya atas nama Aprilinus Halawa, nanti dalam hal ini sebagai pengamat atau supervisor, kemudian Bapak Elvianus Halawa sebagai coach, dan Bapak Jeffrey sebagai coaching. Oke ya, jadi Pak Elvianus dan Pak Jeffrey, sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, saya akan melaksanakan kegiatan pra observasi ya Pak ya, Pak Elvianus. Jadi sebelumnya kira-kira nanti pada kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching ini, begitu Pak? Oke, baik Pak. Nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini adalah dulu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya merasa selama ini belum maksimal dan fokus dalam melakukan suatu kegiatan coaching. Mudah-mudahan nanti dengan melakukan kegiatan ini, kegiatan coaching saya akan meningkat Pak. Baik Pak, jadi menarik sekali ini Pak ya. Oke, jadi saya akan berusaha membantu dan melakukan pengamatan dalam mengembangkan kompetensi yang tadi Bapak ingin capai ya. Iya Pak. Oke, jadi bagaimana penilaian terhadap apa yang dikembangkan selama ini atau perkembangan akan kita bicarakan pada hari ini Pak? Ya, untuk saat ini dulu Pak, saya merasa masih kurang fokus dalam hal kegiatan coaching, khususnya pada kompetensi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Karena sesuai yang pernah dipelajari dalam melakukan kegiatan coaching itu harus benar-benar fokus dan menentukan kehadiran penuh agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Baik Pak, saya akan membantu dalam mengembangkan kompetensi Bapak. Jadi selanjutnya apa harapan Bapak setelah kegiatan observasi dan kegiatan coaching ini Pak? Ya, nanti setelah mengikuti kegiatan coaching ini, harapan saya tentunya kompetensi yang saya miliki dalam melakukan kegiatan coaching meningkat ya Pak ya. Selanjutnya saya bisa fokus untuk menentukan kehadiran dulu, kemudian bisa menjadi pendengar aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa dibudayakan dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Jadi semoga lancar nanti ya Pak ya. Jadi sekarang kegiatan coachingnya silahkan dilakukan Pak. Saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selamat sore Pak Jeffrey. Apa kabarnya sore ini Pak? Selamat sore juga Pak. Tuhan kabar baik Pak. Bapak apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Ada apa Pak? Apa kira-kira yang mau Bapak bicarakan ini? Begini Pak, kebetulan saya ini sebagai guru mata pelajaran di sekolah saya juga sebagai kebetulan dipercaya sebagai wali kelas 8. Di kelas saya itu saya menghadapi masalah. Ada salah seorang siswa yang jarang sekali hadir ke sekolah, bahkan sering sekali tidak hadir ke sekolah. Ini yang menjadi permasalahan saya. Berarti Bapak mengalami masalah tentang siswa yang sering tidak hadir ya Pak? Betul Pak. Karena ini pertemuan singkat, kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan pada percakapan kita pada sore hari ini Pak? Harapan saya Pak, saya bisa mendapatkan solusi atau umpan balik lah tentang cara menangani siswa yang sering absen ini di sekolah saya. Oh iya ya, berarti kalau saya boleh ambil inti dari apa yang sudah Bapak bicarakan ini,
Bapak ingin sekali mendapatkan solusi atas permasalahan yang siswa sering absen di sekolah ya Pak ya? Itu Pak, ya Pak. Oke. Nah, berarti kalau menurut Bapak kondisi ideal siswa di kelas itu seperti apa ya Pak? Menurut saya Pak, kondisi ideal seorang siswa itu harus sering datang ke sekolah Pak setiap hari, biar tidak ketinggalan materi dan juga tidak ketinggalan saat ada ulangan harian ataupun ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ibu guru Pak. Itu kondisi ideal. Ya, betul sekali itu Pak. Berarti kondisi siswa yang paling baik itu ya ada di angka berapa ini? Kira-kira kondisi siswa Bapak sekarang berada di angka berapa ya? Untuk sekarang ini mungkin dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak, mungkin di posisi 6 Pak ya, atau 7 lah Pak. Oh iya ya. Kira-kira nilainya itu bisa nggak sampai 10 atau mendekati? Kira-kira begitu Pak? Sepertinya bisa mungkin. Oke, berarti apa kira-kira kekuatan atau peluang yang bisa Bapak ambil untuk mencapai kondisi ideal tersebut ya Pak? Apa ya Pak ya? Mungkin saya bisa sebagai wali kelas Pak ya, bisa lebih sering mengontrol daftar hadir siswa di kelas. Kemudian juga saya juga menyerahkan mengenai kehadiran ini pada petugas bikin harian, dan juga bisa memanggil siswa yang bersangkutan secara 4 mata Pak. Lalu kebetulan saya juga sudah belajar dari restitusi kemarin ya Pak, mungkin bisa saya terapkan itu dengan menaikkan keyakinan kelas juga yang sudah ada di kelas, serta juga mungkin saya bisa melibatkan berkoordinasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Oke, apa kira-kira hambatan untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak inginkan sehingga nanti kondisi ini bisa tercapai Pak? Mungkin hambatannya yang pertama ya Pak, mungkin dari kesadaran siswa itu sendiri ya Pak ya, untuk datang ke sekolah, motivasinya itu seperti apa. Kemudian Pak, mungkin hambatannya yang saya hadapi mungkin dari segi orang tuanya Pak. Kadang siswa ini tidak datang ke sekolah itu karena ditahan oleh orang tuanya. Ditahan oleh orang tuanya untuk membantu bekerja di kebun atau menderes karet. Itu hambatan saya. Selanjutnya apa solusi yang bisa Bapak ambil untuk menghadapi hambatan yang dihadapi Bapak itu? Solusinya mungkin untuk meningkatkan kesadaran diri ya Pak ya. Mungkin saya bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu dengan penerapan segitiga restitusi tadi itu. Yang pertama ada menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ini menanyakan keyakinan, dan juga hambatan yang orang tua, saya mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tua untuk memantau. Orang tua perlu tahu kemampuan belajar anak itu di sekolah seperti apa. Oke, baik Pak. Apa rencana aksi Bapak untuk mencapai tujuan mengenai permasalahan siswa yang sering tidak datang ke sekolah? Mungkin yang saya terapkan Pak, seperti yang saya bilang tadi, saya menerapkan segitiga restitusi ini Pak, untuk menunjukkan motivasi dalam diri siswa, juga meningkatkan kesadaran diri siswa agar rajin ke sekolah, dan juga saya bisa melibatkan orang tua Pak, berkoordinasi selalu Pak. Oke. Dari beberapa rencana aksi tersebut Pak, apa aksi yang pertama dilakukan atau prioritas yang bisa Bapak lakukan? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah Pak, mungkin memanggil siswa tersebut. Saya menunjukkan motivasi dalam dirinya dengan penerapan segitiga restitusi. Kapan kira-kira ini dilakukan ya? Sesegera mungkin sih Pak, kalau bisa dalam minggu ini lah Pak ya, sebelum ujian berlangsung dilakukan. Takutnya nanti siswa ini malah tidak datang, apalagi sudah mau ujian, dan akan nanti mengalami materi, dan juga nanti nilai raportnya bisa drop.
Oh iya ya Pak ya. Apa ukuran keberhasilan dari aksi Bapak tersebut? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya ini Pak, mungkin efek yang paling cepat yang bisa dirasakan yaitu siswa ini harus hadir setiap hari Pak ya, dibuktikan dengan absennya di kelas. Kemudian tugas-tugas juga selesai dengan baik, menunjukkan dari Bapak Ibu guru. Tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang menunggu tentang siswa ini. Juga siswa ini mendapatkan nilai yang baik nanti di Bapak ujian aksi. Mungkin itu Pak. Baik Pak, baik Pak. Apa kira-kira komitmen Bapak untuk melaksanakan aksi untuk mencapai kondisi ideal tadi Pak? Komitmen yang saya ambil ya Pak sebagai pengguna pelajaran dan juga sebagai wali kelasnya Pak, saya akan terus memantau terhadirnya di mereka di kelas, dan juga saya akan selalu menerapkan segitiga restitusi itu, kemudian selalu berkoordinasi dengan orang tua Pak. Mungkin itu komitmen yang harus saya jaga Pak. Oke, selanjutnya siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menjaga? Mungkin yang bisa membantu saya Pak, mungkin misalnya pengurus kelas ya, dalam hal ini kita kelas, kemudian piket harian, kemudian bisa juga wakil kepala sekolah ataupun Pak kami sudah kepala sekolah. Baik Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini kira-kira Pak? Baik Pak, dalam percakapan ini sih Pak rasanya kayak lega ya, saya punya wawasan baru, saya sepertinya menemukan solusi ini Pak, untuk menghadapi atau menangani masalah siswa yang sering tidak hadir ke sekolah ini. Karena selama ini sudah saya bukan berbicara, tapi saya pendam sendiri apa ya. Jadi saat ini saya jadi menemukan solusinya. Baik Pak, dan ini kita juga sudah di penghujung percakapan ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak pada percakapan kita sore ini? Perasaan saya Pak senang, antusias juga Pak, dan juga saya merasa tertantang untuk menerapkan rencana aksi yang saya rencanakan. Semoga nanti hasilnya bisa memuaskan ya Pak. Baik Pak, kita akhiri dulu ya Pak ya. Semoga rencana tindak lanjut yang Bapak rencanakan ini dan harapan Bapak bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Pak ya. Amin, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama Pak. Tahu Pak ya. Baiklah Bapak Elvianus Salawa, Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya Jadi kira-kira apa yang didapat pada saat melakukan coaching ini, dan juga pada saat sudah melakukan coaching ini, kira-kira apa yang sudah didapat Pak? Oke, iya Pak. Saya sudah melakukan coaching dengan sebagai coachingnya Pak Jeffrey kemarin, dan sudah saya melakukannya dengan alur tahapan terkam, yaitu dengan tujuan mengidentifikasi, melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan kesetaraan, membuat coach nyaman yang menggali dengan pertanyaan terbuka, fokus pada kehadiran penuh agar coach merasa dihargai Pak. Oke Pak, jadi artinya sudah sesuai ya alur tahapan Tirta itu sendiri. Nah, setelah melakukan coaching ini, bagaimana kira-kira Bapak menilai diri sendiri mengenai performa dalam kompetensi coaching tentang kehadiran penuh? Seperti itu Pak, apa yang diharapkan? Ya, pada pelaksanaan coaching sebelum-sebelumnya, dan saya sudah merasa ada peningkatan, di mana saya lebih fokus dalam mendengarkan dan memahami percakapan antara coach
dan juga fokus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dari coaching. Mungkin dari skala 1 sampai 10 saya berada pada angka 8 Pak. Mungkin selebihnya saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coaching. Oh ya Pak ya, jadi artinya sudah ada peningkatan Pak ya? Iya betul. Oke, jadi selanjutnya izinkan saya boleh apa ya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? Oke, dengan senang hati Pak. Baik, jadi begini Pak, setelah saya mengamati Bapak melakukan percakapan coaching dengan coachi, Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur tahapan Tirta ya, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah kemudian kompetensi kehadiran penuh juga sudah terlihat, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terus juga muncul prinsip kemitraan, kesetaraan, ya, di mana posisi yang sama dalam percakapan tersebut. Ya. Kemudian tadi ada juga kreativitas dalam memberikan pertanyaan dengan maksimal potensi kepada si coaching. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih atas hasil pengamatan yang sudah Bapak laksanakan dan lakukan, dan mungkin ini menjadi bahan ke depan untuk lebih saya tingkatkan lagi dalam pelaksanaan coaching ke depan. Baik Pak, selanjutnya kira-kira ke depannya apa rencana Bapak ke depannya? Dan kira-kira butuh bantuan siapa saja untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, dikembangkan seperti itu. Mungkin yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan umum Pak. Oh baik. Oke ya Pak ya, jadi terima kasih dulu Pak ya, jadi kita akhiri dulu kegiatan kita pada coaching kali ini ya. Semoga rencana-rencana Bapak dalam mengembangkan kegiatan coaching ke depannya lancar selalu ya Pak ya. Iya Pak, amin. Oke Pak ya, jadi kita akhiri apa ya, kita cukupkan sampai ini Pak. Terima kasih.